Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, selamat melaksanakan atau ikut dalam euforia kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 ya. Untuk itu, kita karena memperingati perjuangan dari para pahlawan yang sangat semangat pada masa itu, sangat gigih mempertahankan atau mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus melakukannya atau mewujudkan semangat tersebut dalam kehidupan saat ini juga. Meskipun kita merdeka, kita harus melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan cara belajar dengan rajin, berusaha dengan baik untuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang luas supaya kita bisa mengembangkan negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya dari minggu-minggu lalu. Jadi tidak perlu berlama-lama, awal tadi hanya intermezzo, kita mempelajari materinya dalam video selanjutnya. Oke, kita mempelajari materi selanjutnya ya. Masih tentang siswa teladan utama Buddha atau para siswa teladan Buddha. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke 3 siswa utama lagi. Jadi siswa utamanya memang sebenarnya ada 2, yaitu Sariputta dan Moggallana, tapi kalau secara umum ada beberapa siswa utama dari Sang Buddha ini. Ya, langsung saja kita masuk ke poin atau slide selanjutnya. Yang Arya Mahakassapa. Yang Arya Mahakassapa terkenal dalam pelaksanaan latihan keras setelah Buddha. Maksudnya dia setelah Sang Buddha itu ada juga yang melakukan pelatihan keras, yaitu Mahakassapa ini. Merasa merupakan kehormatan besar baginya untuk dapat memakai jubah Buddha. Kassapa memutuskan untuk melaksanakan latihan keras atau Dhutanga. 8 hari kemudian, dia mencapai tingkat kesucian arhat. Jadi, setelah melakukan pelaksanaan latihan keras ini atau Dhutanga ini, 8 hari kemudian dia mencapai tingkat kesucian arhat. Itu aja sih kesimpulannya dari slide ini. Kemudian, setelah Buddha parinibbana, yang Arya Mahakassapa dianggap sebagai teladan para biku. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini tidak mengherankan, karena Mahakassapa adalah salah satu siswa utama yang sangat dihormati. Selain itu, beliau pernah bertukar juga jubah dengan Buddha. Yang Arya Mahakassapa memiliki 7 tanda dari 32 tanda manusia agung atau Mahapurisa yang dimiliki Buddha. Beliau sampai usia yang sangat lanjut dan mencapai parinibbana pada usia 120 tahun. Nah, ketika Sang Buddha parinibbana, Biku Sariputta dan Biku atau yang Arya Moggallana kan sudah meninggal sebelum Sang Buddha. Kemudian tokoh yang selanjutnya dihormati adalah yang Arya Mahakassapa atau Biku Mahakassapa, karena dia yang paling mendekati teladan Buddha. Bagaimana tidak, dia memiliki 7 tanda dari 32 tanda. Nah, apa saja 32 tanda? Kita pelajari sekilas di slide selanjutnya ya. 32 tanda manusia agung. Yang satu ada telapak kaki rata. Kemudian pada telapak kakinya terdapat cakra dengan 1000 ruci. Dan nomor 3, tumit yang bagus, 4 jari-jari panjang, 5 tangan dan kaki lembut serta halus, 6 tangan kaki bagaikan jala, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang dari 17 sampai ke 32. Dada bagaikan singa gitu. Dan beberapa. Ini hanya intermezzo saja. Takutnya kalau ada yang bertanya 32 tanda itu apa aja Pak gitu kan. Nah, ini salah satunya. Inilah 32 tanda yang dimiliki oleh Mahapurisa atau manusia agung.
Manusia agung itu adalah calon yang nantinya akan mencapai penerangan sempurna itu. Orang-orang yang memiliki potensi mencapai penerangan sempurna biasanya memiliki beberapa tanda dari Mahapurisa ini. Kita lanjut ya. Ini kotak kosong. Selanjutnya D. Yang Arya Anuruddha. Yang Arya Anuruddha terkenal dalam mata dewanya. Masih ingat kan? Saya pernah bilang kalau kita sering meditasi maka ada kekuatan bonus yang bisa kita dapatkan. Nah, yang Arya Anuruddha ini mendapatkan kekuatan bonus berupa mata dewa atau Dibasota. Ia adalah putra dari Amitodana, saudara sepupu Buddha. Ia mempunyai saudara kandung bernama Mahanama dan saudara satu ayah lain ibu dari Ananda. Anuruddha berlatih dengan tekun, akhirnya mencapai kesucian arahat. Oleh karenanya itu, ia mendapat gelar Yang Arya. Yang Arya Anuruddha wafat atau parinibbana di desa Welua dari Wajian di bawah kerimbunan pohon bambu. Kerimbunan pohon bambu. Itu yang Arya Anuruddha. Yang Arya Anuruddha ini mungkin kalau diurut-urutkan dari atas ada Sariputta, Moggallana, kemudian Mahakassapa. Nah, itu adalah biku-biku yang paling dihormati ketika Sang Buddha tidak ada. Tapi Sariputta dan Moggallana sebelum Sang Buddha parinibbana, mereka sudah mendahului Sang Buddha ya. Nah, yang Arya Anuruddha ini di bawah yang Arya Mahakassapa dalam hal penghormatan dari biku-biku lain. Gitu ya. Lanjut ke yang E. Nah, ini subpoin atau tokoh terakhir dalam pertemuan hari ini yang kita pelajari ya. Yang Arya Kondanya. Masih ingat dalam sejarah kehidupan Buddha Gautama, di mana ketika ia dalam kandungan ada seorang petapa yang meramalkan bahwa bukan dalam kandungan ya, ketika Sang Buddha masih kecil, bahwa Sang Buddha ini nantinya akan menjadi Sang Buddha Gautama ini, Siddhartha Gautama ini nantinya akan menjadi Buddha atau yang yang mencapai penerangan dan guru para dewa dan manusia. Nah, ini Kondanya inilah tokoh atau orang yang meramalkan Buddha. Berarti mungkin kalian bertanya ya, berarti Kondanya ini adalah orang yang umurnya paling tua, Pak? Nah, belum tentu juga. Tapi Kondanya ini yang jelas sudah berumur, bahkan lebih sepuh atau lebih tua daripada Sang Buddha, karena ketika dia kecil atau balita ataupun dalam kandungan, Kondanya sudah meramalkannya, gitu ya. Bisa dilihat dalam slide-nya, petapa Kondanya terkenal sebagai peramal ulung dan siswa pertama mencapai kesucian tertinggi arahat. Ia pernah meramalkan Pangeran Siddhartha sewaktu bayi. Nah, itu sewaktu bayi ya, berarti bukan dalam kandungan tadi. Sewaktu bayi, Sang Buddha Siddhartha Gautama ini akan menjadi Buddha. Beliau adalah siswa pertama yang mencapai kesucian tertinggi. Kondanya memperoleh gelar Anya Kondanya, yang berarti Kondanya telah mengerti. Nah, ini kalau kalian mengikuti perayaan Magha Puja, itu ada peringatan tentang Sang Buddha memberikan khotbah atau memberikan ajarannya kepada Anya Kondanya. Di akhir penutup khotbah itu ada ucapan Kondanya telah mengerti, saudara, Kondanya telah mengerti. Nah, begitu itu. Makanya kenapa Kondanya ini mendapatkan sebutan atau panggilan Anya Kondanya atau Kondanya yang telah mengerti, gitu ya. Kondanya adalah anak seorang Brahmana, keluarga yang sangat kaya di Donawatu, dekat Kapilawatu. Ia lahir sebelum Buddha. Ia kemudian disebut dengan nama keluarganya Kondanya. Ia belajar di 3 Weda dan ahli dalam meramal dengan ilmu membaca wajah.
semua dewa dari yang terendah sampai ke dunia Brahma mengikuti upacara tersebut. Setiap dewa membawa sepotong kayu cendana 500 wiku yang dipimpin oleh Anuruddha. Oke, ini adalah materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita diskusikan via Zoom ataupun WA group. Untuk tugas nanti tetap di Google Classroom pengumpulan dan pengerjaannya. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan bisa disiapkan dulu menggunakan catatan atau menggunakan ingatan di memori gitu, langsung tanyakan nanti di Zoom ya. Nah, soalnya kalau kalian tanya di luar jam ini, mungkin bisa saya balas atau mungkin bisa saya jawab, tapi kemungkinan besar nanti saya lupa untuk menjawabnya karena kesibukan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dalam video ini saya tutup. Akhir kata selamat pagi, Namo Buddhaya.